Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya akan menjelaskan beberapa variasi atau jenis-jenis dari relasi. Ada beberapa jenis relasi baru yang akan saya jelaskan dalam video ini. Saya cantumkan di sini semuanya. Oke, ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, relasi pertama yang akan saya sharing adalah tentang relasi ganda atau redundant relation. Relasi ganda ini adalah relasi yang muncul antara dua entitas, itu tidak hanya satu relasi. Oke, yang pernah kita pelajari sebelumnya itu misalnya ada dua entitas nih, seperti ini. Kalau yang seperti ini ada relasi di tengahnya. Nah, ini artinya ada satu relasi yang menghubungkan dua entitas ya. Entitas 1, entitas 2, dan ada relasi 1. Kalau yang namanya relasi ganda atau redundant relation berarti itu relasi yang muncul antara dua entitas tidak hanya satu relasi, tetapi ada lebih dari satu relasi. Relasi ini kenapa perlu dibuat? Karena memang makna yang terjadi di dunia nyata atau hubungan dari dunia nyata dari kedua entitas tersebut tidak bisa hanya dijelaskan oleh satu relasi saja, tapi harus dengan dua relasi yang berbeda. Kita langsung ke contoh ya. Oke, di sini ada dua entitas. Entitas pertama adalah dosen, entitas kedua adalah kuliah. Relasinya juga ada dua. Relasi pertama adalah mengajar, relasi kedua adalah menguasai. Oke, di sini kasusnya adalah dosen itu ada mengajar kuliah tertentu, dan dosen itu juga menguasai materi dari kuliah tertentu. Nah, tentu itu ada perbedaan dalam dunia nyata ya. Pertama, dosen bisa mengajar mata kuliah tertentu jika dia menguasai mata kuliah tersebut ya. Tetapi mata kuliah yang dikuasai oleh dosen tersebut belum tentu dosen tersebut dapat jatah mengajarnya ya. Bisa aja dosen lain yang menguasai mata kuliah tersebut yang mengajar mata kuliah tersebut. Jadi di sini ada perbedaan ya. Ada dosen mengajar kuliah dan dosen menguasai kuliah tertentu. Di sini mengajar ada atribut dari relasinya yaitu kode ruang dan waktu. Setelah itu menguasai di sini tidak ada atributnya ya. Nah, ini dia contohnya dari relasi ganda. Relasi ganda ini terjadi karena memang ada hubungan antara dua entitas yang tidak bisa hanya dijelaskan oleh satu relasi saja. Selanjutnya ada yang namanya generalisasi. Generalisasi ini adalah pendekatan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, di antara dua entitas tingkat yang lebih rendah bergabung untuk membentuk entitas yang lebih tinggi. Bottom up, jadi pendekatannya seperti ini. Ada satu entitas, terus ada lambang segitiga terbalik dengan tulisan is a di sini, dan di sini bisa ada entitas-entitas lainnya. Nah, begini kira-kira. Pendekatannya bottom up, jadi dari bawah ke atas, di mana dua entitas tingkat yang lebih rendah, ini dia dua entitas tingkat lebih rendah nih yang di bawah, bergabung untuk membentuk entitas tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Dua entitas ini yang di bawah ini biasanya lebih spesifik ya. Sedangkan entitas yang di atas, itu entitas yang tingkat lebih tinggi itu lebih general. Makanya namanya adalah generalisasi. General di sini maksudnya lebih umum ya. Oke, kita coba lihat. Oh ya, selain generalisasi itu ada spesialisasi. Spesialisasi ini kebalikan dari generalisasi. Kalau generalisasi tadi pendekatannya adalah bottom up, sekarang ini pendekatannya adalah top down.
simbolnya masih sama. Kita lihat di sini di mana satu entitas tingkat yang lebih tinggi itu dipecah menjadi dua entitas atau lebih yang tingkatannya lebih rendah. Ini pendekatannya top down. Kalau kita lihat ini mirip atau sama ya, cuma bagaimana point of view kita dalam melihat permasalahannya ya. Kalau kita point of view-nya top down seperti ini, satu entitas yang general dibagi menjadi dua entitas yang lebih spesifik, itu namanya adalah spesialisasi. Kalau kita point of view-nya adalah bottom up ya, jadi dari dua entitas yang spesial kita jadikan satu entitas yang general, itu namanya adalah generalisasi. Makanya di sini simbol yang digunakan untuk spesialisasi dan generalisasi itu sama. Contohnya seperti apa? Di sini kita punya dua entitas. Entitas pertama adalah African artifact. Entitas yang kedua adalah location. Location ini adalah general ya, atau umum. Terus ini kita menggunakan simbol dari generalisasi atau spesialisasi. Location ini secara general terus bisa dipecah menjadi beberapa entitas yang lebih spesifik. Contohnya poin atau titik, provinsi, country atau negara, dan juga sub-region atau bagian, negara bagian ya. Nah, ini kalau kita lihat dari generalisasi, ya itu bottom up. Kalau kita lihat spesialisasi top down, kita punya yang general namanya location, kita bagi menjadi yang lebih kecil. Kalau yang itu tadi yang spesialisasi ya. Terus kalau yang generalisasi, pertama kita punya bagian-bagian yang spesial seperti ini, terus kita jadikan satu menjadi generalisasi satu entitas yang general. Itu dia. Kalau kita lihat ini sama aja, cuma bagaimana point of view kita memandang permasalahan yang ada di sini. Ini ada contoh yang lain dengan atribut. Di sini ada entitas umumnya atau generalnya yang namanya student, dan ada entitas yang khusus namanya postgrad dan undergrad. Student di sini adalah entitas yang umum, itu punya atribut registration number dan name. Atribut registration number dan name ini pasti juga akan dimiliki oleh entitas yang spesial yang di bawahnya ini ya. Ini nanti namanya adalah sub entitas, kita akan bicarakan di video yang selanjutnya. Terus untuk sub entitas ini itu juga akan mempunyai atribut yang sama. Dia punya regional number, dia juga punya name, tapi tidak perlu dituliskan lagi ya, karena di sini entitas yang general sudah kita sebutkan, dia punya registration number dan name. Begitu juga dengan undergrad, dia juga punya registration number dan name. Pembeda dari postgrad dan undergrad, di sini postgrad itu punya supervisor dan undergrad punya point. Di sini undergrad nggak punya supervisor dan postgrad tidak punya point. Nah, seperti itu. Contoh yang lain. Ini sama juga ya, ada entitas umumnya namanya employees. Employees itu bisa dipecah lagi menjadi sub entitas yang lebih mengkhusus atau lebih spesial menjadi hourly employees dan contract employees. Untuk employees dia punya atribut SSN, name, dan lot. Untuk yang khusus hourly employees dia punya atribut yang berbeda, ditambah juga dengan yang ini yang sudah ada. Jadi ada pembeda yaitu hourly wages dan hours work. Untuk contract employee hanya punya contract ID selain yang sudah ada di sini.
Oke, yang terakhir yang akan saya jelaskan di video ini adalah agregasi. Agregasi adalah proses ketika hubungan antara dua entitas diperlakukan menjadi satu kesatuan. Misalnya, ya, hubungan antara dua entitas, relasi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Nah, terus ini ke semua kesatuan ini nanti akan berelasi dengan sesuatu entitas yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Bagian yang ini, satu kesatuan antara hubungan dua entitas inilah yang namanya adalah agregasi. Contohnya seperti ini. Kita lihat di bagian yang agregasi dulu ya. Ini ada entitas project, ada entitas departments, dan ada relasi sponsor. Jadi ada project yang disponsori oleh departemen atau departemen yang mensponsori sebuah project. Nah, project yang disponsori oleh departemen ini itu ada employee yang memonitor. Gitu ya. Jadi di dalam kehidupan nyata hubungannya seperti itu. Employees ini tidak hanya memonitor project saja, tapi sebuah relasi antara project yang disponsori oleh departemen itu baru diawasi oleh atau dimonitoring oleh employee. Contoh yang lain dengan mungkin yang contoh dengan mahasiswa atau kehidupan kemahasiswaan ya. Contohnya seorang mahasiswa itu pasti pernah mengalami yang namanya ada mata kuliah dengan syarat atau sebelum mengikuti praktikum tertentu harus lulus mata kuliah tertentu. Misalnya sebelum mengikuti praktikum basis data kalau memang ada, itu harus lulus mata kuliah basis data terlebih dahulu. Kalau misalnya belum lulus kuliah basis data, nggak bisa ikut mata kuliah praktikumnya. Contohnya seperti itu ya. Jadi relasi mahasiswa mempelajari mata kuliah ini dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, setelah ini bisa terpenuhi, baru dia bisa mengikuti praktikum tertentu. Nah, itu juga bisa dilambangkan dengan agregasi. Nah, itu dia penjelasan tentang beberapa jenis relasi yang baru ya. Ada agregasi, ada generalisasi, spesialisasi yang sudah kalian pelajari dalam video ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa memberikan choice atau pilihan untuk kalian yang mau membuat entity relationship diagram. Untuk video yang selanjutnya, saya akan membahas tentang varian dari entitas. Ya, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.